Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiala Bercerita, tempat di mana kisah rumah tangga sederhana menjadi inspirasi yang luar biasa. Di sini, kita akan mengupas cerita-cerita nyata, penuh hikmah, tawa, air mata, dan cinta. Karena setiap rumah punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi pelajaran berharga. Yuk, kita mulai ceritanya. Aku ingat banget hari itu, cuaca panas, tapi entah kenapa, udara terasa sejuk aja. Pas aku berdiri di depan altar, sambil nunggu dia datang menjemputku dalam hidupnya. Hari pernikahan kami, momen yang selama ini cuma ada di bayangan, sekarang jadi nyata. Aku bukan orang kaya, ayahku guru pensiunan, ibuku jualan kue di pasar pagi. Kami hidup sederhana, tapi keluargaku selalu bilang, kalau kamu pengen punya hidup lebih baik, kerja keraslah, jangan harap ada yang datang sendiri. Dan itulah prinsip hidupku. Kerja keras, gak usah banyak omong, asal hasilnya terlihat. Sejak kuliah, aku udah mulai bisnis online. Pertama jual baju second, lalu naik level, jual produk lokal, sampai akhirnya punya brand sendiri. Kadang capek, kadang males, tapi aku selalu ingat pesan mama. Kamu harus jadi contoh buat adikmu. Harus tunjukkan kalau wanita juga bisa sukses tanpa bergantung sama orang lain. Nah, dari situlah aku tumbuh jadi cewek mandiri. Punya uang sendiri, beli mobil sendiri, beli apartemen sendiri. Dan dari sanalah aku bertemu dia. Namanya Rizky, cowok ganteng, ramah, dan sepertinya tulus. Kita ketemu waktu magang di perusahaan marketing. Waktu itu aku jadi tim digital marketing, dia di bagian sales. Sering ngobrol, lama-lama jadian, hubungan kami berjalan lancar. Dia selalu support aku. Kalau aku lagi stres karena bisnis, dia selalu ada. Kalau aku butuh bantuan packing barang buat kirim orderan, dia langsung bantu. Pokoknya, dia kayak cowok impian banget. Setelah 2 tahun pacaran, kami sepakat menikah. Pernikahan kami sederhana, cuma di gedung kecil, undangan keluarga besar, dan teman-teman dekat. Tapi, Bogi, itu salah satu hari tersindul di hidupku. Waktu itu, aku bener-bener merasa lengkap. Ada orang yang bersedia menemani aku di masa susah. Atau begitu yang aku pikir waktu itu. Setelah menikah, kami tinggal di apartemen kecil yang aku beli dari hasil kerja kerasku selama beberapa tahun. Rizky bekerja sebagai staf marketing di sebuah perusahaan swasta. Gajinya cukuplah untuk tambah-tambahan, tapi aku tetap fokus pada bisnisku. Bisnisku berkembang pesat, aku mulai merekrut karyawan, punya tim pengemasan, sampai akhirnya punya gudang sendiri. Aku juga mulai ekspansi ke produk lain, skincare, suplemen, bahkan fashion branded lokal. Rizky, ia tetap setia mendukung. Setiap kali ada masalah di bisnis, ia selalu ada di sampingku. Ia juga sering bantu-bantu urusan admin atau packing barang. Pokoknya, hubungan kami benar-benar harmonis. Sampai-sampai banyak teman yang bilang, kalian tuh kayak pasangan idaman. Kami juga baru saja membeli rumah mewah di kawasan elit. Bukan karena gaji Rizky itu semua dari hasil jerih payahku. Tapi ia selalu bangga bilang ke orang-orang, itu rumah istriku, dia yang beli. Aku tersenyum tiap kali dengar itu. Rasanya seperti, iya, aku berhasil. Aku bisa bikin hidupku dan suamiku jadi lebih baik. Kami belum punya anak waktu itu. Aku dan Rizky sepakat menunda dulu karena ingin fokus pada bisnis. Tapi hubungan kami tetap hangat. Masih saling sayang. Aku bahkan pernah posting foto bareng di Instagram dengan caption, hidup ini indah kalau kamu punya partner yang selalu ada di saat sulit dan bersedia melewati segalanya bersama. Waktu itu aku benar-benar percaya kalau Rizky adalah suami yang setia, penyayang, dan takkan pernah menyakitiku. Tapi ternyata semua itu hanya awal dari kisah yang akan mengubah hidupku selamanya sampai di titik ini. Aku rasa banyak orang melihat kami sebagai pasangan yang sempurna. Semua tampak baik-baik aja. Gak ada ribut, gak ada drama, gak ada pertengkaran besar. Padahal, dalam rumah tangga, harmonis itu gak selalu berarti aman. Bisa aja sedang tenang, tapi di bawahnya ada badai yang belum terlihat.
Aku sendiri nggak pernah merasa ada masalah berat. Aku yakin Rizky juga begitu. Tapi entah kenapa, semakin hari aku mulai merasa ada perubahan kecil dalam sikapnya. Hal-hal yang mungkin nggak bakal terlihat oleh orang luar, tapi buat aku cukup mencurigakan. Misalnya, HP-nya mulai jarang dibuka kalau lagi bareng aku. Kalau dulu dia suka kasih lihat notifikasi WA atau EG, sekarang malah buru-buru nutup layar. Kalau ada notif masuk, lalu dia mulai sering pulang telat. Alasannya selalu sama, meeting klien, lembur, atau ada acara dinas dadakan. Pernah suatu kali, aku iseng tanya, "Kamu lagi di mana?" Dia jawab, "Masih di kantor, lagi ngerjain laporan." Tapi pas aku cek lokasi WhatsApp, ternyata dia di luar kantor, di daerah yang agak aneh menurut. Aku nggak terlalu protes, tapi hatiku mulai gelisah. Aku mulai curiga, tapi aku nggak mau langsung menuduh. Aku tahu kalau aku salah tuduh bisa-bisa malah jadi drama besar. Jadi aku coba cari bukti pelan-pelan. Aku perhatikan pola perilaku Rizky. Dia mulai jarang pulang weekend. Katanya ada event kantor. Tapi kok event saya tiap minggu? Aku juga pernah lihat dia chatting sambil tertawa sendiri. Pas aku tanya, dia langsung tutup HP-nya. "Cuma rekan kerja," katanya. Tapi intonasi suaranya beda, seperti gugup. Aku mulai merasa seperti alien di rumahku sendiri. Aku merasa seperti istri yang gak penting lagi. Aku coba tanyakan hal-hal kecil. Misalnya, "Kamu habiskan uang bulan, ini buat apa?" Dia jawab gak jelas. Padahal dulu, dia selalu transparan soal keuangan. Aku juga mulai dengar cerita dari orang lain. Temanku pernah lihat dia di mall bareng cewek cantik. Saat itu aku ketawa aja. "Jangan bercanda, suamiku kerja." Tapi semakin sering aku dengar cerita seperti itu, semakin yakin aku bahwa sesuatu sedang terjadi di balik layar. Aku bukan tipe istri yang suka menangis di pojokan rumah. Aku lebih suka ambil langkah proaktif. Jadi, kalau memang ada kemungkinan terburuk, aku sudah siap. Aku mulai konsultasi ke pengacara. Aku tanya soal hak-hak istri dalam hukum perkawinan, soal kepemilikan aset, pembagian harta, dan langkah-langkah perlindungan jika terjadi perselingkuhan atau pencemaran nama baik. Aku juga mulai ubah status kepemilikan aset. Rekening bank, mobil, rumah, semuanya aku alihkan atas namaku sendiri. Aku blokir akses Rizky ke semua dokumen penting. Aku nggak mau kalau suatu hari nanti dia pergi, dia masih bisa bawa uang atau harta yang aku susah payah bangun. Aku juga mulai catat semua keanehan, chat yang mencurigakan, jam pulang yang tidak jelas, dan bahkan beberapa foto yang aku dapat dari media sosial. Aku nggak mau diserang tanpa bukti. Aku ingin kalau suatu hari nanti aku harus bicara, semua orang akan percaya padaku. Ada satu malam yang masih jelas di ingatanku. Malam itu hujan deras. Aku baru pulang dari meeting bisnis. Lielabang, aku masuk ke rumah, lihat Rizky tidur di sofa. Aku dekati dia, peluk dari belakang, tapi dia langsung kaget. Lalu, HP-nya jatuh, layarnya masih menyala, notifikasinya muncul, isinya chat dari nomor yang gak aku kenal. Nama kontaknya, sayang. Aku gak langsung marah, aku tunggu dia bangun. Lalu aku tunjukkan chat itu. "Apa ini?" tanyaku pelan. Dia diam, lalu jawab, "Cuma rekan kerja, Daya, bantu aku closing deal." Aku tanya lagi, "Kenapa kamu gak pernah cerita? Kenapa kamu selalu tutup HP kalau aku deket?" Dia mulai membela diri. "Aku capek, kamu selalu curiga, aku kerja, cari uang buat kamu. Tapi kamu malah gak percaya." Aku cuma diam. Aku tahu, ini baru permulaan, aku harus sabar. Setelah kejadian malam itu, saat aku melihat notifikasi chat dari nomor yang tidak dikenal dengan nama kontak sayang, aku mulai lebih waspada. Aku nggak langsung konfrontasi lagi, tapi aku mulai mengamati pola perilaku Rizky secara lebih detail. Aku perhatikan HP-nya. Kalau dia tidur, aku cek notifikasi WA atau Instagram. Kalau ada panggilan masuk dari nomor asing, aku catat. Kalau ada kata-kata mesra di pesan singkat, aku simpan screenshotnya. Bukan karena aku suka menyelidiki, bukan juga karena aku gak percaya. Aku cuma ingin punya kepastian, ingin tahu apakah suamiku masih setia, atau sudah mulai goyah. Dan sayangnya, jawabannya makin jelas. Aku nemu beberapa hal yang bikin hati aku panas.
chat mesra. Ada beberapa kalimat yang kayaknya biasa aja buat orang lain. Tapi buat istri seperti aku, itu jelas bukan chat biasa. Misalnya, kamu udah mandi, aku kangen banget. Besok bisa ketemu nggak? Aku butuh pelukan kamu. Kalau kamu nggak ada, hidupku berasa kosong. Chat kayak gitu pasti nggak akan keluar kalau cuma rekan kerja. Foto selfie pelakor di galeri HP-nya. Ada beberapa foto selfie cewek cantik yang nggak aku kenal. Foto-foto itu disimpan rapi. Bahkan dikategorikan dalam folder bernama Special. Aku sempat nahan napas waktu lihat itu. Panggilan malam hari. Beberapa kali HP Nia berdering tengah malam. Nomornya nggak tersimpan. Tapi Rizky selalu buru-buru. Angkat, lalu pergi ke kamar mandi atau balkon untuk ngobrol. Setiap kali aku tanya, dia bilang itu klien. Tapi entah kenapa, rasanya nggak logis aja. Ada klien yang nelpon tengah malam cuma buat bicara soal kerjaan. Aku akhirnya nekat konfrontasi. Aku tanya langsung, kamu lagi ada apa sama perempuan itu? Rizky langsung tegang. Perempuan mana? Aku tunjukkan beberapa chat dan foto. Yang ini, dia diam, lalu jawab, itu hanya rekan kerja. Dia bantu aku closing deal besar. Aku tanya lagi, kenapa harus malam-malam? Kenapa harus chatting kayak pacaran? Kamu pikir aku bodoh? Dia marah. Jangan sok tahu, aku kerja cari uang buat kamu. Tapi kamu malah gak percaya. Aku diam. Aku gak mau ribut. Aku tahu, kalau aku terus desak, dia pasti akan membela diri. Aku butuh bukti lebih kuat. Aku butuh fakta konkret. Mulai hari itu, aku lebih aktif mengawasi gerak-gerik Rizky. Aku gak stalking, tapi aku perhatikan pola hidupnya. Beberapa hal yang aku amati. Jam pulang. Dulu pulang jam 7 sampai 8 malam. Sekarang sering pulang jam 10 sampai 11. Kadang sampai lewat tengah malam. Kehadiran di media sosial, aku lihat akun Medsquad. Dia mulai jarang upload foto bareng aku. Justru banyak posting foto sendiri, foto suasana kafe, atau foto sunset yang kayaknya dia bagikan biar dilihat oleh seseorang tertentu. Uang, keluaran, uang bulanan mulai boros. Padahal bisnis kami stabil. Gaji Rizky tetap. Tapi kok tiap bulan, uang selalu habis. Aku tanya, kamu habiskan uang buat apa? Jawabnya selalu samar. Cuma meeting, beli makanan, bayar parkir, beli rokok. Tapi aku tahu, itu semua cuma alasan. Sekitar 2 minggu setelah konfrontasi pertama, ada teman lama yang chat aku. Katanya, kamu tahu gak sih? Kalau suamimu sering jalan-jalan sama cewek lain, aku pernah lihat mereka di mall beberapa kali. Mereka kelihatan deket banget. Aku shock, tapi aku coba tenang. Aku jawab, emang kamu lihat mereka pas apa? Mereka berduaan? Dia jawab, iya. Duduk berdua di kafe, makan bareng, ketawa-ketawa. Gak kayak cuma rekan kerja aja. Aku gak langsung percaya. Tapi semakin hari, semakin banyak cerita yang mirip. Bahkan ada teman kantor Rizky yang iseng bilang, kamu tahu gak sih suami kamu punya gebetan di kantornya? Cewek marketing dari vendor. Aku pura-pura cuek, tapi di dalam hati aku hancur. Aku gak langsung sewa detektif waktu itu. Aku coba cari info sendiri. Aku mulai stalking akun medsos Rizky. Aku juga cek akun medsos orang-orang di sekitarnya dari situ. Aku nemu beberapa petunjuk, like dan komentar. Ada satu akun cewek yang selalu like dan komentar di semua postingan Rizky. Bahkan di postingan lama-lama juga. Nama akunnya agak aneh, tapi fotonya cantik. Tag lokasi. Aku lihat tag lokasi beberapa foto Rizky. Dia sering check-in di tempat-tempat yang sama dengan akun cewek itu. Bahkan kadang di waktu yang bersamaan. Story IG, suatu hari aku lihat story Rizky yang menampilkan cuplikan film romantis. Besok harinya, akun cewek itu upload story yang sama. Judul filmnya sama, scene-nya juga sama. Itu bukan kebetulan. Aku mulai menjaga jarak. Aku nggak lagi memeluk atau menciumnya. Begitu dia pulang, aku nggak lagi antusias kalau dia ajak jalan. Aku juga mulai jarang ikut acara keluarga besar yang biasanya kami datangi bareng. Rizky ngerasa, dia tanya, kenapa kamu jadi dingin? Aku jawab, aku capek, kerjaan banyak. Padahal sebenarnya aku capek berpura-pura, capek meragukan, capek mencoba percaya. Padahal semua bukti sudah jelas.
daripada larut dalam rasa sakit. Aku putuskan untuk fokus pada bisnisku. Aku mulai ekspansi ke pasar internasional. Aku bangun tim baru. Aku tingkatkan pemasaran digital. Semakin sibuk aku, semakin jarang aku mikirin Rizky. Aku juga mulai ubah sistem keuangan. Rekening bank utama ditutup, diganti dengan rekening atas namaku sendiri. Mobil mewah yang selama ini dia banggakan juga aku tarik. Aku mulai menyusun rencana. Aku nggak tahu kapan waktunya, tapi aku tahu suatu hari nanti. Aku harus siap untuk kehilangan, siap untuk melawan, siap untuk membuktikan bahwa aku bukan istri lemah yang bisa diremehkan. Setelah beberapa minggu mengumpulkan bukti dari HP dan media sosial, aku mulai merasa seperti penyelidik amatir. Aku tahu Rizky mulai curiga karena sikapku yang berubah. Jadi, aku harus lebih hati-hati. Aku nggak mau langsung konfrontasi lagi. Aku butuh bukti kuat, bukan cuma chat atau foto. Aku butuh sesuatu yang bisa bikin dia nggak bisa lari dari kenyataan. Jadi, aku ambil langkah ekstra. Aku pasang aplikasi pelacak lokasi yang legal dan aman digunakan. Nggak untuk stalking, tapi biar tahu pola pergerakan Rizky, di mana dia sering datang, jam berapa, dan siapa yang biasa bareng dia. Aku cek riwayat transaksi kartu kreditnya. Aku lihat tagihan bulanan. Dan ternyata banyak pembelian di tempat-tempat yang bukan kebutuhan rumah tangga. Ada transaksi di hotel, restoran mewah, dan bahkan belanja baju branded untuk wanita. Aku tanyakan ke asisten kantornya. Secara tidak langsung, aku bilang ke asisten Rizky bahwa aku sedang cek keuangan keluarga. Jadi minta info soal proyek kantor yang dia ikutin. Dari situ, aku bisa ngecek apakah benar dia ada meeting atau cuma alasan buat ketemu pelakor. Satu hari, aku nemu sesuatu yang bikin hati aku remuk banget. Aku nemu foto Rizky dan pelakor berduaan di dalam mobil. Foto itu nggak sengaja tersimpan di galeri HP-nya. Mungkin karena dia pernah screenshot story Instagram atau WA dari pelakor. Tapi entah kenapa, foto itu malah tersimpan di folder foto utama. Di foto itu, mereka kelihatan dekat, bahkan tangan pelakor menyentuh pundak Rizky. Senyum mereka juga kayak senyum orang yang saling suka. Aku zoom in, lihat wajah pelakor. Cewek cantik, kulit putih, rambut panjang, usia sekitar 25-27 tahun, wajahnya familiar. Aku rasanya pernah lihat di akun medsos Rizky. Aku cek lagi, dan ternyata benar. Akun EG pelakor adalah salah satu akun yang sering like dan komen di postingan Rizky. Bahkan, beberapa kali mereka DM. Aku nekat konfrontasi lagi. Tapi kali ini, aku bawa bukti lengkap. Chat, foto, transaksi, sampai riwayat lokasi. Aku letakkan semua bukti di atas meja. Lalu aku tanya dengan tenang, "Kamu masih mau bilang ini hanya rekan kerja?" Rizky diam. Lama banget. Matanya melihat ke arah foto pelakor. Seperti nggak percaya aku bisa nemu itu. Lalu dia jawab, "Iya, kami memang dekat. Tapi hubungan kami cuma sebatas teman. Aku nggak pernah selingkuh." Aku tanya lagi, "Terus kenapa kamu bohongin aku? Kenapa kamu tutup-tutup? HP, kenapa kamu bilang kamu di kantor, padahal kamu lagi sama dia?" Dia mulai emosi. "Aku gak perlu kasih penjelasan detail ke kamu. Kamu tuh selalu mikir negatif. Aku kerja cari uang buat kamu, tapi kamu gak pernah puas." Aku jawab, "Aku bukan gak puas. Aku cuma pengen jujur. Tapi kamu malah berani marah-marah. Itu artinya kamu bersalah." Dia nggak jawab, dia cuma pergi ke kamar dan tutup pintu. Setelah konfrontasi itu, hubungan kami semakin dingin. Kami hampir nggak pernah ngobrol, kecuali untuk hal-hal penting. Kalau makan pun, kami makan sendiri-sendiri. Aku juga mulai jarang tidur di kamar yang sama dengannya. Kadang, aku pilih tidur di ruang tamu atau di kantor karena alasan bisnis. Padahal sebenarnya, aku cuma nggak ingin melihat wajahnya. Sementara itu, Rizky mulai sering pulang telat, malah kadang gak pulang semalaman. Alasannya mesem lembur, acara dinas, atau katanya lagi di luar kota. Aku gak percaya lagi. Aku tahu, dia pasti lagi sama pelakor. Aku sadar, ini bukan cuma soal cinta yang retak. Ini juga soal hukum, soal hak-hak istri, soal perlindungan
aset, soal masa depanku dan keluargaku. Jadi, aku mulai konsultasi ke pengacara. Aku bawa semua bukti yang aku punya. Chat, foto, transaksi, dan riwayat lokasi. Pengacara itu bilang, ini sudah cukup kuat sebagai bukti perselingkuhan. Tapi kalau kamu mau ajukan somasi atau gugatan cerai nanti, akan lebih bagus kalau ada bukti tambahan dari pihak ketiga. Misalnya saksi mata atau detektif swasta. Aku dengerin baik-baik. Lalu aku bertanya, kalau aku tarik semua aset yang atas nama aku, apakah itu sah secara hukum? Dia jawab, selama itu adalah aset hasil kerja kamu sendiri, sebelum atau selama pernikahan, kamu berhak mengelolanya sendiri, termasuk rekening bank, mobil, rumah, dan properti lainnya. Di mana aku mulai ubah status kepemilikan semua aset. Rekening bank ditutup, dibuat baru atas namaku. Mobil mewah atas namaku ditarik, rumah disegel, dan semua dokumen penting dipindahkan ke brankas pribadi. Aku nggak mau kalau suatu hari nanti Rizky pergi, dia masih bisa bawa uang atau harta yang aku susah payah bangun. Aku nggak langsung sewa detektif waktu itu. Aku coba pantau sendiri. Aku perhatikan pola hidupnya, jam pulang, riwayat lokasi, aktivitas medsos, beberapa hal yang aku catat. Dia sering check-in di kafe yang sama dengan pelakor. Ada foto pelakor di story WhatsApp Rizky saat mereka sedang jalan-jalan. Dia sering ke apartemen di kawasan elit Jakarta Selatan. Alamat itu nggak pernah aku dengar sebelumnya. Aku mulai yakin, Rizky dan pelakor punya tempat rahasia buat ketemuan. Tempat yang gak diketahui oleh siapapun. Dan itu membuatku semakin yakin, ini bukan sekadar hubungan biasa, ini sudah level tinggi. Setelah beberapa minggu mengumpulkan bukti sendiri, aku sadar satu hal. Semua itu masih bisa dibantah. Chat bisa dibilang cuma rekan kerja. Foto bisa dibilang kebetulan. Riwayat lokasi bisa disalahartikan. Jadi, aku butuh bukti tambahan dari pihak ketiga, dan detektif swasta adalah pilihan terbaik. Aku cari info lewat internet, baca review, tanya-tanya ke teman, lalu akhirnya nemu agen detektif yang profesional dan sudah berpengalaman. Aku janjian langsung di kantor mereka. Di sana, aku ceritakan semuanya, mulai dari chat mesra, foto selfie pelakor, sampai pola hidup Rizky yang mencurigakan. Aku tunjukkan beberapa screenshot dan riwayat lokasi. Detektif itu bilang, kami bisa bantu, tapi kami butuh waktu untuk mengamati dia secara langsung. Kalau memang benar ada hubungan dengan orang lain, pasti akan kelihatan. Lalu aku bayar DP sebagai tanda jadi. Sebelum mulai penyelidikan, mereka kasih kontrak kerjasama. Isinya, mereka akan mengawasi Rizky selama 7 hari berturut-turut. Tujuan utama, mengamati apakah dia punya hubungan spesial dengan wanita lain. Hasil akan disajikan dalam bentuk laporan lengkap, termasuk foto, video, dan catatan. Pergerakan, segala hasil investigasi menjadi hak milikku. Mereka tidak akan membongkar informasi ke pihak manapun tanpa izinku. Aku tanda tangan kontrak itu dengan tenang. Aku tahu, ini adalah langkah penting untuk masa depanku. Selama 7 hari itu, detektif itu mengikuti Rizky kemana-mana. Mereka pakai mobil berbeda, pakaian biasa, bahkan kadang bergantian tim supaya nggak ketahuan. Aku cuma bisa menunggu. Tiap malam, mereka kirim update singkat lewat pesan. Misalnya, hari ini Rizky pergi ke apartemen X, jam 19.00 WIB, keluar pukul 22 WIB, bersama seorang wanita cantik. Diduga pasangan selingkuh. Wanita tersebut tinggal di lantai ke-18, nama di daftar penghuni, Yunita. Usia 26 tahun. Marketing freelance. Rizky dan wanita itu makan malam di restoran mewah. Terlihat akrab, ada kontak fisik, ringan pegang tangan. Tiap kali baca update itu, hatiku perih. Tapi, aku tetap tenang. Aku tahu, ini adalah proses yang harus aku jalani. Pada hari ke-6, detektif itu kirim file video. Ukuran filenya besar, jadi aku tunggu download selesai di rumah. Saat aku putar videonya, rasanya seperti ditusuk ribuan jarum. Di video itu, terlihat Rizky dan pelakor masuk ke apartemen. Mereka tertawa-tawa. Setelah masuk, lampu menyala. Dari CCTV luar, terlihat mereka berdua duduk di sofa. Rizky pegang tangan
pelakor, lalu peluk erat. 5 menit kemudian, cahaya mati. Aku tutup laptop. Aku tarik napas panjang. Aku nggak nangis. Aku cuma mikir, ini bukan lagi soal curiga. Ini adalah bukti nyata. Bukti yang nggak bisa dibantah. Bukti yang bisa jadi dasar kuat untuk apapun yang akan aku lakukan. Aku tunggu sampai Rizky pulang. Malam itu, dia datang jam 11 malam. Matanya lelah. Badannya bau parfum asing. Aku panggil dia ke ruang tengah. Aku letakkan laptop di meja. Aku klik play pada video itu. Dia langsung kaget. Kamu dari mana dapat ini? Aku jawab dengan tenang. Dari detektif yang aku sewa. Kamu pikir aku cuma main-main? Dia diam, lalu berkata, Aku potong gak usah cari alasan. Aku udah lihat semuanya. Aku tahu kamu sering ke apartemen itu. Aku tahu kamu habiskan uangku buat dia. Aku tahu segalanya. Diamond gak bisa jawab apa-apa. Setelah konfrontasi itu, aku gak langsung ambil langkah besar. Aku simpan semua bukti rapi, termasuk laporan dari detektif, video, foto, dan transaksi. Aku janjian lagi sama pengacara. Kali ini, aku bawa semua dokumen. Dia baca dengan teliti, lalu bilang, ini sangat lengkap. Dengan bukti ini, kamu bisa ajukan somasi hukum, atau bahkan gugatan cerai, dengan klaim bahwa dia melakukan pengkhianatan dan pemborosan harta bersama. Aku dengarkan baik-baik, lalu aku bertanya, kalau aku cabut semua akses ke asetku, apakah itu sah? Dia jawab, iya. Selama itu adalah aset hasil kerja kamu sendiri, kamu berhak mengelolanya sesuai keinginanmu. Termasuk merevisi nama di surat-surat, properti rekening bank, dan kendaraan. Itu titik di mana aku mulai siap. Aku tahu, waktunya akan tiba. Aku mulai merancang balasan yang akan membuat Rizky menyesal seumur hidup. Balasan yang bukan cuma emosional, tapi juga logis dan legal. Balasan yang akan membuatnya menyadari, dia bukanlah siapa-siapa, tanpa uangku, tanpa hartaku, tanpa kesempatan yang aku beri padanya. Dan aku tahu, waktunya akan tiba. Kejadian ini terjadi di sebuah acara keluarga besar. Bukan acara resmi, tapi semacam gathering keluarga besar dari pihak ibuku. Ada acara makan-makan bareng, foto bersama, dan beberapa game sederhana untuk anak-anak. Aku datang sendiri. Rizky bilang dia bakal datang agak telat karena ada urusan kantor. Tapi aku udah biasa. Dia sering janji-janji kayak gitu, tapi ujung-ujungnya nggak muncul-muncul. Saat itu aku sedang ngobrol sama sepupuku di food court. Tiba-tiba HP-ku bergetar. Ada notifikasi dari Instagram Story. Itu story dari salah satu saudara sepupuku yang merekam suasana acara. Di situ, aku lihat Rizky datang bersama seorang cewek cantik. Aku zoom in, lalu rasanya seperti disiram air es. Itu dia, pelakornya. Aku langsung bangun. Tanpa pikir panjang, aku menuju tempat mereka berdiri. Di lantai atas mall, dekat area restoran konfrontasi, di malaku, mendekati mereka dengan tenang. Happy hearted. Aku tahu ini bukan cuma sekadar rumor atau fitnah. Ini nih, di depan mata aku tanya Rizky, kenapa kamu bawa dia kemari? Dia jawab singkat, ini acara keluarga. Aku boleh ajak siapa aja. Aku tanya lagi, tapi kenapa harus dia? Kamu tega bawa perempuan lain ke acara keluarga kami? Sebelum sempat jawab, pelakor nyeletuk, ya memang kenapa? Emang kamu siapa? Istri sahnya. Aku tatap matanya. Dingin. Ya, aku istri sahnya. Dan kamu cuma perempuan murahan yang habiskan uang hasil kerja kerasku. Rizky langsung marah. Jangan bicara kayak gitu. Kamu tuh suka bikin drama. Aku jawab, drama? Aku punya bukti kamu selingkuh. Bukti kamu habiskan uangku. Bukti kamu tinggal di apartemen sama dia. Jadi jangan pura-pura lagi. Penamparan yang menggema yang terjadi selanjutnya nggak pernah aku bayangkan. Rizky menampar wajahku di tengga mall. Di depan banyak orang. Di depan keluargaku, sahabatku, bahkan beberapa media sosial. Orang-orang geger. Beberapa langsung merekam. Anak kecil takut. Seorang ibu protes. Bahkan satpam mall mulai mendekat. Tapi aku gak nangis. Aku cuma menatap dia tajam. Lalu aku berkata, kau pikir aku tak punya uang? Aku yang bikin kamu bisa hidup enak. Aku yang beli rumah, mobil,
dan semua fasilitas yang kamu nikmati. Jangan pernah anggap aku lemah. Reaksi orang sekitar beberapa orang langsung membela aku. Ada yang merekam penamparan itu dan upload ke media sosial. Cepat banget viral. Banyak yang menyayangkan sikap Rizky. Banyak juga yang dukung aku. Ada komentar begini, istrinya sukses, malah disakiti. Suaminya nggak tahu diri. Wanita mandiri yang ditampar suami di mall. Harusnya suaminya yang diseret ke polisi. Kalau aku jadi dia, udah lama cabut semua hak suami. Aku nggak buru-buru pulang. Aku tetap ikutan acara keluarga sampai selesai. Biar semua orang tahu kalau aku nggak akan hancur hanya karena ulah suami brengsek. Aku mulai ambil langkah tegak. Sesok harinya, aku langsung bertindak. Aku hubungi tim legalku. Aku suruh blokir semua rekening bank atas nama kami. Aku tarik mobil mewah yang selama ini dia banggakan. Aku ubah status kepemilikan rumah menjadi milik pribadiku. Aku juga laporkan kasus penamparan itu ke polisi sebagai catatan hukum. Lalu aku layangkan somasi hukum ke Rizky dan pelakor. Isinya, tuntutan atas pencemaran nama baik, tuntutan atas KDRT verbal dan fisik, tuntutan atas pemborosan harta tanpa izin istri sah, peringatan bahwa segala aktivitas ilegal atas asetku akan dilaporkan. Hidup Rizky mulai terpuruk dalam waktu. Kurang dari seminggu, Rizky mulai merasakan dampaknya. Rekeningnya diblokir, mobilnya ditarik, rumahnya disegel. Dia nggak bisa akses apa-apa, dia nekat pulang, memohon maaf, bahkan menangis di depan pintu rumah. Aku salah, maafin aku janji nggak akan ulangi lagi, katanya. Aku cuma jawab, rumah ini bukan lagi milik kita, ini milikku. Ambil barang-barangmu dan pergi. Aku suruh dia pergi. Aku nggak peduli lagi. Aku nggak mau dengar alasan. Aku nggak mau dibohongi lagi. Dia pergi dengan tangan kosong, tanpa uang, tanpa mobil, tanpa Rama. Titik balik paling sakit dan paling kuat setelah kejadian itu. Aku merasa seperti baru saja melahirkan sesuatu. Bukan bayi, tapi keberanian, kemandirian, ketegasan. Aku dulu percaya pada janji pernikahan. Sekarang, aku percaya pada diriku sendiri. Aku dulu percaya pada cinta. Sekarang, aku percaya pada langkah-langkah darurat. Dan aku yakin, ini belum selesai. Setelah aku blokir rekening bank, tarik mobil, ubah status kepemilikan rumah, dan layangkan somasi hukum, dampaknya langsung terasa. Rizky nggak bisa bayar sewa apartemen-apartemen. Tempat dia tinggal bersama pelakor ternyata disewa atas nama dia sendiri. Tapi karena akses ke uangku diputus, dia nggak bisa bayar sewa bulanan. Akhirnya, dia dapat surat peringatan dari pemilik apartemen. Pelakor mulai marahi. Di awalnya pelakor masih percaya bahwa Rizky punya uang. Tapi setelah beberapa hari melihat dia kesulitan beli makanan, bahkan harus pinjam uang ke teman, pelakor mulai sadar, kamu tuh nggak punya apa-apa. Uangmu semua dari istri sah. Rizky terlilit utang beberapa hari setelah itu. Rizky mulai ketahuan punya utang di banyak tempat. Ada tagihan kartu kredit yang nggak dibayar. Ada juga pinjaman online yang menagihnya lewat SMS dan telepon. Dia dicuekin tumun men kantornya. Kabar tentang perselingkuhannya dan kejadian di mall mulai menyebar. Beberapa teman kantornya mulai menjauh. Bahkan bosnya sempat memanggilnya untuk membahas perilaku tidak profesional di luar pekerjaan. Rizky mencoba menghubungi aku lagi dalam waktu kurang dari seminggu. Rizky mulai nekat. Dia hubungi aku lewat HP lain, WA, bahkan sampai datang ke kantor bisnisku. Dia bilang, aku minta maaf, aku janji gak akan ulangi lagi. Tolong kasih aku kesempatan. Aku jawab singkat, maaf sudah gak ada artinya lagi. Kamu udah rusak kepercayaanku. Dia coba beralasan, aku cuma salah langkah. Aku khilaf, aku gak pantas dapat balasan kayak gini. Aku tanya, lalu kenapa kamu tega tampar wajahku di mall? Kenapa kamu bawa pelakor ke acara keluarga kami? Dia diam, lalu berkata, aku emosi. Aku gak tahu harus bagaimana lagi. Aku pikir kamu gak akan ambil langkah sejauh ini. Aku jawab dengan tenang. Jadi selama ini kamu anggap aku lemah? Anggap aku gak punya uang? Anggap aku gak bisa apa-apa? Dia gak bisa jawab apa-apa. Aku blokir semua akses ke harta kami. Aku gak hanya tarik aset secara fisik, aku juga blokir semua akses digital. Aku reset
password, akun email dan medsos yang sebelumnya bisa diakses oleh Rizky. Aku cabut aksesnya dari aplikasi finansial kami. Aku ubah semua dokumen legal atas nama pribadiku. Aku tambahkan klausa dalam surat-surat properti bahwa tanpa izinku dia nggak bisa jual atau alihkan hak atas apapun. Aku juga laporkan semua tindakan ilegal yang dia lakukan ke pengacara, termasuk transaksi mencurigakan di rekening lama, pembelian barang branded atas nama pelakor, dan transfer dana tanpa izin. Pengacara bilang, kalau kamu mau, ini bisa jadi dasar gugatan cerai dengan klaim pemborosan harta bersama. Dan kamu mau lebih serius, ini juga bisa jadi dasar laporan ke polisi. Aku dengerin baik-baik, lalu aku bilang, saya belum mau ajukan cerai sekarang. Saya cuma ingin dia merasakan hidup susah, merasakan gimana rasanya jadi orang biasa setelah selama ini hidup enak. Karena saya, reaksi media sosial dan publik video penamparan di mall mulai viral. Banyak netizen yang menyayangkan sikap Rizky. Banyak juga yang mendukung langkahku, menarik semua aset dan mengusirnya dari rumah. Beberapa komentar seperti ini. Istri mandiri yang ditampar suami di mall. Harusnya suaminya yang dihukum. Wanita hebat, nggak nangis, malah langsung ambil langkah tegas. Ini contoh kenapa wanita harus punya uang sendiri, biar nggak bisa diremehkan pas ada masalah rumah tangga. Aku nggak buru-buru klarifikasi atau bikin statement besar. Aku biarkan saja semua berjalan alami. Aku fokus pada bisnisku. Aku bangun diriku lagi. Aku tunjukkan bahwa aku bukan korban. Aku adalah wanita kuat yang bangkit dari pengkhianatan aku. Pantau pergerakan Rizky, dan pelakor aku nggak langsung putus kontak. Aku tetap pantau mereka lewat medsos. Dan dari situ, aku lihat perubahan drastis. Rizky mulai kesulitan hidup, foto-foto terakhirnya di Instagram mulai jarang. Kadang cuma foto makanan murah atau kendaraan umum. Nggak ada lagi mobil mewah atau restoran mahal. Pelakor mulai menjauh akun medsos, pelakor mulai private. Beberapa story yang dia upload menunjukkan rasa kecewa sama Rizky. Bahkan ada caption begini, "Nggak nyangka, ternyata kamu nggak punya apa-apa. Aku mikirnya kamu sukses. Ternyata semua dari istri sah, merekamu." Ribut aku nemu beberapa screenshot chat antara mereka. Isinya marah-marahan. Pelakor menyalahkan Rizky karena nggak bisa kasih hidup yang dia harapkan. Rizky menyalahkan pelakor karena nggak sabar dan cepat menyerah. Aku baca semua itu dengan tenang. Aku nggak senang. Mereka susah. Aku cuman lega. Akhirnya, mereka tahu rasanya hidup. Susah aku buat pengumuman di media sosial aku. Akhirnya buat satu postingan di Instagram. Bukan untuk menjilik-jilikan mereka, tapi untuk memberikan pelajaran hidup. Aku dulu percaya pada cinta, pada janji setia, pada kebahagiaan rumah tangga. Tapi ternyata, cinta tanpa komitmen, itu cuma ilusi. Aku dulu percaya pada suamiku, sampai akhirnya dia menamparku di mall demi bela pelakor. Tapi aku nggak jadi korban. Aku langsung ambil langkah tegas, tarik semua aset, blokir aksesnya, dan usir dia dari rumah mewah yang dulu dia banggakan. Dan sekarang, dia hidup susah, tanpa uang, tanpa rumah, tanpa masa depan. Ini bukan soal dendam, ini soal pelajaran hidup. Jangan pernah remehkan wanita yang punya uang, punya usaha, dan punya keberanian. Postingan itu langsung viral, dibanjiri like dan komen positif. Banyak wanita yang bilang mereka terinspirasi. Banyak juga yang share pengalaman serupa. 2 minggu setelah semua aset ditarik, Rizky pulang. Tapi bukan karena dia ingin baikan atau minta maaf dengan tulus. Dia pulang karena nggak punya tempat tinggal lagi. Dia datang malam-malam, HP-nya mati, badannya bau rokok, dan lelah. Matanya sembab seperti habis nangis. Dia duduk di depan pintu rumahku. Lalu dia ketek-ketek pelan. Aku buka pintu, aku lihat wajahnya, nggak ada rasa kasihan sedikit pun. Aku tahu, ini cuma drama biar aku luluh. Aku boleh masuk? Tanyanya lirih. Aku jawab, singkat, ini bukan rumahmu lagi. Dia diam, lalu berkata, aku nggak punya tempat lain. Aku mohon. Aku tanya, kamu mau apa? Minta maaf, atau cuma butuh tempat tidur? Dia menunduk. Aku salah. Aku nggak akan ulangi lagi. Aku janji. Aku jawab, maaf,
Itu gak cukup. Kamu udah rusak kepercayaanku. Kamu udah tampar wajahku. Kamu bawa perempuan lain ke acara keluarga kami. Kamu habiskan uang hasil kerja kerasku. Jadi jangan harap aku bakal percaya lagi sama kamu. Pelakor mulai menghilang. Aku tahu kalau pelakor juga mulai menjauh. Beberapa hari sebelum Rizky pulang, aku sempat lihat story Instagram dia. Isinya foto sunset dengan caption, "Gak semua orang bisa bertahan saat hidup susah. Kadang, cinta aja gak cukup." Aku tahu maksudnya. Dia marahi Rizky karena ternyata suamiku gak punya uang sendiri. Bahkan mungkin dia minta ganti rugi karena selama ini dia habiskan uang buat dia. Beberapa hari setelah itu, akun medsos pelakor hilang. Story-nya gak update lagi. Bahkan beberapa orang yang kenal dia bilang, dia gak kelihatan di mana-mana. Sepertinya dia udah move on. Dan Rizky, dia sendirian, tanpa pelakor, tanpa uang, tanpa Rama. Aku suruh dia ambil barang dan pergi. Rizky nekat masuk ke rumah meskipun aku gak izinkan. Dia ambil beberapa barang pribadinya, jaket, HP cadangan, dompet. Tapi aku langsung tegaskan, ambil semua barangmu. Setelah itu, jangan pernah kembali lagi ke sini. Dia protes, tapi ini rumah kita. Aku potong, dulunya iya, tapi sekarang ini rumahku. Kamu cuma tamu yang tidak welcome lagi. Dia mencoba membujuk, aku bisa bayar sewa bulanan. Aku bisa bantu kamu di bisnis. Aku jawab dingin, kamu gak punya uang. Kamu gak punya pekerjaan tetap. Kamu tuh gak punya apapun. Jadi, jangan pura-pura bisa bantu aku. Diamond. Lalu, tanpa kata, dia lanjutkan mengemas barang-barangnya. Aku usir dia dari rumah saat dia selesai mengemas barang. Aku buka pintu depan. Silakan pergi, kataku. Dia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku gak goyah. Lalu dia berkata, aku gak punya tempat tujuan. Aku jawab, itu bukan urusanku lagi. Dia masih berdiri di depan pintu. Aku tutup pintu, perlahan. Tapi aku tambahkan satu kalimat. Kamu dulu anggap aku lemah. Kamu pikir aku cuma istri biasa yang gak punya uang, tapi sekarang kamu lihat sendiri. Aku yang bikin kamu bisa hidup enak. Dan aku juga yang bikin kamu jadi gelandangan. Pintu tertutup. Dia pergi, aku lega. Tapi gak puas setelah itu. Aku rasakan lega. Tapi bukan puas. Aku gak senang melihat dia susah. Aku cuma bersyukur bahwa aku berhasil melindungi diriku sendiri. Aku sadar, ini bukan akhir dari kisahku. Masih banyak hal yang harus aku bangun. Masih banyak hal yang harus aku perbaiki. Tapi setidaknya, aku sudah melewati fase terberat dalam hidupku. Fase di mana aku ditampar oleh suami yang dulu. Ku percaya, fase di mana aku harus melawan pengkhianatan dengan cara yang gak biasa. Fase di mana aku belajar bahwa wanita mandiri gak akan pernah bisa diremehkan. Setelah Rizky benar-benar pergi, aku merasa seperti baru saja keluar dari penjara batin. Aku lega, tapi aku juga sadar, ini bukan akhir dari hidupku. Ini justru awal dari babak baru. Aku putuskan untuk fokus pada hal-hal yang bisa membuatku lebih baik. Fokus pada bisnis aku, habiskan waktu beberapa minggu untuk menata ulang sistem bisnisku. Aku rekrut tim baru, ubah strategi pemasaran, dan tingkatkan kualitas produk. Hasilnya, omset naik drastis dalam waktu singkat. Bangun mental dan emosi aku. Mulai terapi online dengan psikolog. Untuk membantu proses pemulihan mental, aku juga rutin meditasi dan olahraga agar tubuh dan pikiran tetap sehat. Reconnect dengan keluarga besar aku, perbaiki hubungan dengan orang tua dan saudara-saudaraku. Mereka selalu mendukungku. Bahkan ketika aku masih diam-diam menyimpan rasa sakit, perbarui gaya hidupku. Aku mulai hidup lebih ringan. Gak terlalu banyak mikirin masa lalu. Aku ganti gaya berpakaian, ganti warna rambut, bahkan ganti hobi. Aku ingin semuanya terasa segar. Aku perbaiki hubungan dengan anak-anak kami. Belum punya anak biologis, tapi kami punya 2 anak angkat dari adikku yang meninggal. Mereka sekarang tinggal bersamaku sepenuhnya. Sebelumnya, mereka sempat canggung sama aku karena sering melihat pertengkaran antara aku dan Rizky. Tapi sekarang, suasana rumah jadi lebih tenang, lebih nyaman. Aku ajak mereka ngobrol secara tulus. Aku bilang kalau mama udah oke-oke aja. Aku bilang kalau kami sekarang cuma hidup bertiga. Aku, kakak, dan adik. Mereka peluk aku erat. Dan
itu adalah pelukan paling hangat yang pernah aku dapatkan. Aku jadi inspirasi banyak wanita. Beberapa bulan setelah insiden di mall, banyak wanita yang mulai DM aku di Instagram. Mereka bilang, aku terinspirasi sama kamu. Suamiku juga selingkuh, tapi aku takut ambil langkah besar. Terima kasih udah tunjukkan kalau wanita mandiri itu nggak akan pernah bisa diremehkan. Aku udah blokir akses suamiku ke uanku. Aku nggak mau jadi korban kayak dulu. Aku senang bisa jadi inspirasi. Aku nggak pernah berniat jadi guru moral atau apa. Aku cuma ingin wanita lain tahu, kamu punya hak untuk melindungi dirimu sendiri. Jadi, aku mulai aktif di media sosial. Aku share tips soal cara melindungi aset sebagai istri, cara mengambil langkah hukum saat ada perselingkuhan, cara bangkit setelah dikhianati pasangan, cara menjaga kesehatan mental saat sedang down. Responnya luar biasa. Banyak wanita yang akhirnya berani bicara, berani ambil langkah, dan berani hidup lebih baik. Diundang ke podcast dan media karena viralnya postingan Instagramku dan banyaknya dukungan dari netizen. Beberapa podcast dan media lokal mulai menghubungi aku untuk diwawancara. Aku sempat diundang ke podcast populer tentang perempuan mandiri. Aku juga diwawancara oleh salah satu stasiun TV swasta untuk topik perselingkuhan dan hak istri. Waktu itu, aku jawab semua pertanyaan dengan jujur dan tegas. Aku nggak menelek celikan mantan suamiku. Aku cuma cerita pengalamanku dan berharap bisa jadi pelajaran buat orang lain. Salah satu kutipan dari wawancara itu viral. Aku dulu percaya pada janji pernikahan. Sekarang, aku percaya pada langkah-langkah darurat. Karena cinta tanpa komitmen itu cuma ilusi. Dan wanita mandiri nggak akan pernah bisa diremehkan. Aku tulis buku autobiografi dari semua pengalaman ini. Aku akhirnya putuskan untuk tulis buku autobiografi. Judulnya Istri Mandiri, Bangkit dari Pengkhianatan. Isinya bukan cuma cerita tentang suamiku menamparku di mall atau cara aku menarik semua, tapi juga refleksi hidupku dari nol sampai sukses. Bagaimana aku menghadapi tekanan dan bagaimana aku akhirnya menemukan kedamaian. Buku ini langsung laris, bahkan sampai cetakan kedua dalam waktu kurang dari sebulan. Dan di akhir buku, aku tulis satu kalimat yang jadi favorit pembaca. Aku bukan istri lemah, aku bukan korban. Aku adalah wanita yang bangkit dari pengkhianatan dan berdiri lebih tinggi dari siapapun yang pernah menyakitiku. Beberapa bulan setelah Rizky benar-benar pergi, aku mulai merasakan kedamaian. Bukan berarti aku udah lupa atau udah sepenuhnya baik-baik aja, tapi aku udah bisa menjalani hari-hari tanpa rasa sakit yang sama seperti dulu. Aku mulai bisa tertawa lepas, mulai bisa bercanda dengan anak-anak, mulai bisa fokus pada bisnisku tanpa ada pikiran negatif yang mengganggu. Aku juga mulai bisa tidur nyenyak, gak lagi terbangun tengah malam karena mimpi buruk tentang penamparan di mall atau pelakor yang tertawa di samping suamiku. Aku sadar, aku udah berhasil keluar dari penjara batin itu. Hubungan dengan anak-anak makin erat, anak-anak jadi prioritas utamaku. Mereka adalah alasan kenapa aku tetap kuat. Mereka adalah alasan kenapa aku harus bangkit. Kami punya rutinitas baru. Setiap pagi, kami sarapan bareng. Setiap sore, kami main board game atau nonton kartun. Setiap minggu, kami jalan-jalan ke taman atau museum. Dan setiap malam, kami ngobrol sebelum tidur. Aku belajar untuk menjadi mama yang sabar, mama yang selalu ada, mama yang bisa jadi tempat mereka curhat, tertawa, dan menangis kalau sedih. Dan kadang mereka bilang hal-hal yang bikin mataku berkokek-kokaka. Makasih ya Ma, udah selalu ada buat kami. Kamu mama terbaik di dunia. Aku sayang banget sama mama. Aku peluk mereka erat. Aku tahu, inilah kebahagiaan sesungguhnya. Bisnisku semakin berkembang setelah semua drama rumah tangga berlalu. Bisnisku malah semakin berkembang pesat. Sepertinya, kekuatan mental dan emosi yang aku bangun selama ini justru membantuku dalam karier. Aku mulai ekspansi ke pasar internasional. Produkku sudah sampai ke Malaysia, Singapura, bahkan Australia. Timku juga semakin solid. Bahkan beberapa mantan karyawan Rizky datang melamar kerja karena tahu aku memimpin dengan tulus dan profesional. Aku juga mulai kolaborasi dengan brand besar. Ada kolaborasi skincare, fashion, bahkan produk makanan sehat. Omzet naik drastis, mulai berdatangan. Dan kali ini,
Aku nggak takut lagi. Aku nggak khawatir ada orang yang mencoba mengambil kesempatan. Karena aku udah belajar cara melindungi diri dan bisnisku. Aku belajar melepaskan aku juga. Mulai belajar melepaskan. Bukan hanya melepas Rizky dari hidupku, tapi juga melepas rasa sakit, dendam, dan trauma yang sempat mengikatku. Nggak lagi marah kalau lihat dia di medsos. Aku nggak lagi sedih kalau ingat penamparan di mall. Aku nggak lagi merasa bersalah karena menarik semua aset. Aku tahu, semua yang aku lakukan adalah langkah perlindungan diri. Bukan dendam, bukan balas dendam, tapi upaya untuk bertahan dan bangkit. Dan satu hal yang aku pelajari, melepaskan bukan berarti lupa, tapi melepaskan agar kita bisa maju. Aku jadi pembicara inspiratif beberapa bulan setelah buku autobiografi terbit. Aku diundang sebagai pembicara di sebuah seminar nasional tentang hak perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Acara itu dihadiri oleh banyak wanita dari berbagai daerah. Saat aku naik ke panggung, tepuk tangan riuh menyambutku. Aku mulai bicara. Halo teman-teman, namaku, nama kamu. Aku bukan istri lemah. Aku bukan korban. Aku adalah wanita yang bangkit dari pengkhianatan dan berdiri lebih tinggi dari siapapun yang pernah menyakitiku. Aku pernah ditampar suamiku di mall demi bela pelakor. Aku pernah merasa hancur. Aku pernah merasa tidak berdaya. Tapi aku juga pernah menunjukkan bahwa wanita mandiri itu gak akan pernah bisa diremehkan. Aku tarik semua aset. Aku blokir aksesnya. Aku usir dia dari rumah. Bukan karena dendam, tapi karena aku tahu aku punya hak untuk melindungi diriku sendiri. Dan hari ini, aku ingin bilang ke semua wanita di sini, jangan pernah takut, jangan pernah diam, dan jangan pernah biarkan dirimu diremehkan hanya karena kamu istri. Aku turun dari panggung dengan senyum di wajah. Di luar, banyak wanita yang menunggu untuk foto dan minta tanda tangan. Mereka bilang, terima kasih, udah berani bicara. Aku jadi lebih berani juga. Aku juga pernah alami hal serupa. Sekarang aku tahu, aku nggak sendirian. Semoga kamu jadi inspirasi buat jutaan wanita lainnya. Aku akhirnya menemukan arti kebahagiaan sejati. Kalau kamu tanya aku, apakah aku bahagia sekarang? Jawabanku, iya. Aku bahagia bukan karena uang, bukan karena bisnis, bukan karena status. Aku bahagia karena aku bebas. Bebas dari tekanan, bebas dari pengkhianatan, bebas dari hubungan yang toksik. Aku bahagia karena aku bisa bangun pagi tanpa rasa takut, bisa tersenyum tanpa beban, bisa tertawa tanpa air mata. Aku bahagia karena aku akhirnya menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Jadi, itulah kisahku. Kisah tentang seorang wanita yang pernah diselingkuhi, ditampar, dan dihina. Tapi juga kisah tentang seorang wanita yang bangkit, melawan, dan akhirnya menemukan ketenangan. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu sebagai seorang wanita. Jangan biarkan dirimu diremehkan hanya karena kamu istri. Karena percayalah, kita punya hak untuk melindungi diri, melawan ketidakadilan, dan membangun hidup yang lebih baik. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel Salsabila Bercerita. Jangan lupa kunjungi video-video lain di channel Salsabila Bercerita, di mana setiap cerita punya ruang untuk hidup, menyentuh hati, dan menginspirasi jiwa. Terima kasih sudah menemani hari-harimu dengan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Salsabila Bercerita.